Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dugaan kebocoran data yang terjadi tentunya bisa membuat masyarakat semua was-was, dan kita akan lihat beberapa kasus dugaan kebocoran data yang pernah terjadi, kemudian langkah-langkah pemerintah apa untuk mencegah kasus serupa terulang, serta perjalanan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang juga sampai dengan saat ini masih terus dibahas. Yang pertama, kita akan melihat sederet kasus dugaan data bocor pemirsa yang pernah terjadi, sempat terjadi di Indonesia. Pada tahun 2021 misalnya di situ ada yang menimpa BPJS pada bulan Mei 2021. Di situ ada 279 juta data pengguna BPJS Kesehatan yang bocor, kemudian data yang berisi nomor induk kependudukan, nama, alamat, nomor telepon, email dijual di situs Rate Forum senilai 0,15 BTC atau ini setara dengan 70 sampai dengan 80 juta rupiah. Kemudian BRI Live ini juga pernah terjadi peretasan pada bulan Juli 2021 dan mengakibatkan data pribadi bocor. 2 juta data nasabah pemirsa, 2 juta nasabah BRI Live diduga bocor dan dijual oleh pelaku peretasan di forum hacker yang diungkap oleh akun Twitter Under the Bridge. Data sebesar 250 GB berisi informasi 2 juta nama nasabah berupa KTP, NPWP, KK, foto buku tabungan, dan seterusnya. Ini ada juga 463.000 dokumen dan menjualnya seharga 101 juta rupiah. Berikutnya sempat menggemparkan pada tahun 2021 juga dugaan kebocoran data dari aplikasi Indonesia Health Alert Card atau EHAC milik Kementerian Kesehatan yang ini diperkirakan sebanyak 2 GB bocor. Sedangkan yang terekspos saat ini mencapai 1,3 juta orang berdasarkan laporan tim peneliti dari VPN Mentor, Numrotem, dan juga Ranlokar. Data berupa hasil tes COVID-19, kemudian 226 rumah sakit di Indonesia meliputi nama, alamat, hingga kapasitas rumah sakit, hingga data pribadi penumpang saat membeli tiket dan hotel di aplikasi tersebut juga terekam begitu. Itu di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 ada juga 3 instansi yang mengalami peretasan dan mengakibatkan bocornya data pribadi masyarakat. Yang pertama di Kementerian Kesehatan terjadi pada bulan Januari, ada 6 juta data pasien yang diduga bocor dan dijual di situs peretas atau hacker. Data-data berisi berbagai rekam medis pasien dari berbagai rumah sakit di Indonesia. Kemudian PLN pemirsa terjadi di bulan ini, Agustus 2022, ada 17 data pelanggan PLN yang bocor dan dipasarkan di situs peretas atau hacker. Namun PLN menegaskan bahwa kebocoran itu bukanlah pada data existing, melainkan ini adalah data yang lama. Datanya ini bermacam-macam, ini berupa ID pelanggan, nama pelanggan, tipe energi, KWH, nomor meteran, dan seterusnya. Berikutnya, periode yang sama, bulan Agustus 2022, Mendera IndiHome, ini milik PT Telkom Indonesia, dugaan terjadi kebocoran 26 juta data pelanggan internet. Data berupa histori pencarian, kata sandi, domain, email, nomor ponsel, dan NIK. Ini yang sangat membahayakan ya, karena ada sandi pengaman yang juga bocor di situ. Kita menuju ke slide berikutnya untuk mengetahui langkah-langkah pemerintah yang sudah dilakukan begitu ya. Yang pertama adalah Kementerian Kominfo ini sudah melakukan pertemuan dengan kementerian terkait kasus kebocoran data dan juga dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Kemudian keamanan sistem elektronik, pencegahan insiden yang lebih besar, tanggung jawab hukum dan juga kepatuhan terhadap aturan perlindungan data pribadi akan ditindaklanjuti. Berikutnya, masih terkait dengan langkah-langkah pemerintah untuk mencegah bocornya data pribadi, berkoordinasi dengan BSSN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menyusun kebijakan keamanan sistem elektronik. Yang keempat adalah tentu berkoordinasi dengan Polri sebagai otoritas penegak hukum tindak pidana ITE. Apalagi di dalam institusi Polri kita tahu di situ ada divisi khusus yang bergerak di bidang siber begitu ya. Berikutnya, kita akan menuju ke slide selanjutnya untuk mengetahui soal RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP yang sampai dengan saat ini masih terus pembahasan. Padahal ini sudah bermula sejak tahun 2012, sekarang 2022, berarti sudah 10 tahun yang lalu RUU ini berjalan tetapi juga tidak kunjung disahkan. Pada tahun 2012, RUU Perlindungan Data Pribadi sebenarnya sudah dibahas, di dalamnya mengatur tentang banyak hal, definisi, jenis, hak kepemilikan,
pemrosesan dan seterusnya kita bisa baca di layar kaca. Kemudian di tahun 2019, tepatnya di pertengahan tahun 2019, Menkominfo Rudiantara pada saat itu ya, ini sudah menaikkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Kita menuju ke slide berikutnya untuk melihat perjalanan RUU PDP. Pada bulan Maret 2020, pemerintah dan DPR telah membentuk panitia kerja untuk membahas RUU Perlindungan Data Pribadi. Dan pada bulan Juli masih berlanjut, Komisi Informatika DPR membahas RUU PDP dengan YLKI, ATSI, dan APJI. Kemudian pada periode 7 September sampai dengan 11 November, masih di tahun yang sama, tahun 2020, Komisi 1 DPR RI ini menggelar rapat kerja dengan Kominfo. Dan pada tanggal 7 Desember, DPR memutuskan memperpanjang waktu pembahasan RUU PDP. Berikutnya, masih soal perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi di tahun 2021 pada bulan Maret. RUU PDP ini masuk dalam prolegnas prioritas. Kemudian pada bulan Juli, Komisi 1 DPR meminta keberadaan lembaga independen merupakan syarat mutlak untuk mengawasi RUU PDP. Kita menuju ke slide berikutnya untuk mengetahui perjalanan RUU PDP di tahun 2022. Komisi 1 DPR RI ini mengebut pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi ditargetkan rampung sebelum perhelatan G20 untuk menyelamatkan wajah Indonesia juga ya di muka dunia. Kemudian pada bulan Juli, pembentukan Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi akan diserahkan kepada Presiden. Dan pada bulan lalu, pada bulan Agustus, UU PDP ini masuk proses edit grammatical draft dan telah menggelar sinkronisasi dan harmonisasi dengan undang-undang yang lain. Jadi memang butuh waktu 10 tahun kalau kita lihat periode waktunya dari tahun 2012 diusulkan sampai dengan tahun 2022. Kemudian kita akan menuju ke slide berikutnya untuk melihat regulasi perlindungan data pribadi di sejumlah negara lain selain Indonesia. Yang pertama ada di Jepang, itu ada yang namanya Amended Act on the Protection of Personal Information 2017. Kemudian di Malaysia sama, sebenarnya intinya sama, cuma namanya saja berbeda, The Personal Data Protection Act 2010. Tiongkok, kemudian juga ada di Uni Eropa, General Data Protection Regulation atau GDPR. Jadi ini adalah sejumlah regulasi atau instrumen hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di sejumlah negara lain di luar Indonesia. Tentu kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi salah satu hal yang wajib ada di negara Indonesia, mengingat banyaknya jumlah populasi kita saat ini sebanyak 270 juta orang yang juga mayoritas diduga kuat ini memiliki data-data pribadi yang harus terjamin keamanannya.